Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Dan mudah-mudahan selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan lewat Google Classroom. Nah, sebelum Ibu jawab pertanyaannya, ada baiknya siapkan dulu alat tulis dan catat poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Pertanyaan pertama datangnya dari Vira Maharani, kelas 12 IPS 3. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Mengapa disintegrasi sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia dan apa penyebab munculnya disintegrasi? Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Vira Maharani, ada baiknya kalian paham atau mengerti dulu makna dari disintegrasi. Materi disintegrasi sebenarnya sudah Ibu sampaikan pada mata pelajaran PPKN kelas 10. Disintegrasi sendiri itu memiliki makna suatu perpecahan. Ya, sedangkan lawan katanya yaitu integrasi. Maknanya adalah penyatuan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam atau bangsa yang multikultural. Di dalamnya tidak hanya terdapat satu suku atau satu bahasa ataupun satu agama, tapi di dalamnya terdapat banyak suku bangsa, terdapat banyak bahasa, terdapat banyak budaya, dan terdapat banyak agama. Satu sisi itu merupakan keunggulan bagi bangsa kita, tapi di satu sisi lain hal tersebut bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara kita apabila kita tidak bisa menjaga toleransi. Nah, maka dari itu Ibu harap kalian sebagai warga negara Indonesia bisa menjaga integrasi bangsa dengan baik. Dan apabila terjadi disintegrasi bangsa, itu akan sangat berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, mari kita cegah disintegrasi, mari kita cegah separatisme dan saling toleransi antar umat beragama. Lanjut ke pertanyaan kedua, datangnya dari Zahra, kelas 12 IPS 4. Mengapa banyak pemberontakan atau separatisme karena kepentingan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menolak bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apa alasan mereka? Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Namun tidak langsung aman dan kondusif suasana politiknya, tapi banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya atas ketidakmauan pihak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya pada saat setelah terjadi proklamasi itu Indonesia mengalami yang namanya era di mana terjadinya perlawanan melawan Belanda. Perlawanan Indonesia terhadap Belanda setelah merdeka itu dinamakan Revolusi Indonesia. Hal tersebut atau peristiwa tersebut terjadi mulai dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Nah, Revolusi Indonesia tersebut atau perlawanan tersebut dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu secara diplomasi dan yang kedua itu secara fisik. Nah, dari hasil perundingan-perundingan atau dari hasil diplomasi itu didapat banyak kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu Indonesia dengan Belanda, yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan politik Indonesia di era-era berikutnya. Salah satu hasil diplomasi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya kehidupan politik, adalah Konferensi Meja Bundar, di mana salah satu hasilnya yaitu menetapkan bahwa Indonesia merubah bentuk negara yang awalnya kesatuan menjadi negara serikat. Negara serikat merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undangnya secara sendiri. Republik Indonesia Serikat atau RIS disahkan pada tanggal 27 Desember tahun 1949. RIS ini adalah salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar. Nah, tujuan Belanda membentuk RIS
di Indonesia tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mendukung eksistensi Belanda untuk berada di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya setelah tidak diberlakukannya RIS, itu banyak negara-negara bagian yang kemudian melakukan perlawanan atau pemberontakan karena menolak bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Republik Maluku Selatan yang pada dahulu merupakan bagian dari negara Indonesia Timur. Nah, pada akhirnya ternyata memang si Belanda ini sangat cerdik dan cerdas dalam mengadu domba bangsa Indonesia. Dia mau mengakui kemerdekaan Indonesia dengan satu syarat, ya tadi syaratnya yaitu Indonesia berubah bentuk negara yang awalnya dari kesatuan menjadi negara serikat atau negara-negara bagian. Karena kalau misalnya sudah jadi negara bagian, itu negara bagian dari Indonesia, misalnya negara Indonesia bagian timur, merasa dirinya sudah mandiri dan bisa mampu memimpin negaranya sendiri tanpa perlu bantuan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu yang memicu penolakan beberapa negara bagian untuk bergabung dengan Indonesia pada saat itu. Selanjutnya Ibu akan bahas pertanyaan dari Hana, kelas 12 IPS 2. Gerakan separatisme di Papua termasuk dalam gerakan separatisme apa? Lalu bagaimana tindakan nyata pemerintah dalam menghadapi gerakan separatisme tersebut? Irian Barat mulai bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 2 Januari tahun 1962 melalui Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962. Irian Barat adalah wilayah yang diperebutkan oleh kedua negara yaitu Indonesia dengan negara Belanda. Belanda selalu menginginkan wilayah Papua Barat menjadi negara bagian dari Kerajaan Belanda, sedangkan Indonesia meyakini bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda, termasuk di dalamnya wilayah Irian Barat. Pada akhirnya, Dewan Keamanan PBB mampu menyelesaikan konflik antara dua negara tersebut dan menjadikan wilayah Papua Barat menjadi wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan tersebut hasil dari diadakannya PPRA, yaitu Penetapan Pendapat Rakyat. Walaupun Irian Barat sudah resmi bergabung menjadi bagian dari wilayah Indonesia, ada beberapa anggota kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan bergabungnya wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Hingga pada akhirnya muncul beberapa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Papua yang tidak setuju dengan bergabungnya Irian Barat kepada Indonesia. Mereka menamai dirinya sebagai Organisasi Papua Merdeka. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi separatisme yang ada di Papua termasuk ke dalam golongan separatisme kepentingan. Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang sudah Ibu jabarkan tadi di awal, dan penanganannya seperti apa? Penanganannya masih dilanjutkan hingga sampai sekarang. Terakhir, Ibu akan jawab pertanyaan dari kelas 12 IPS 1, yaitu pertanyaan dari Dea Muti. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Yuk, kita bahas lagi. Bentuk-bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama adalah pemerintah selalu memberikan pemahaman patriotisme baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dengan cara selalu memperingati hari-hari besar negara dan selalu melaksanakan upacara bendera di setiap hari Seninnya. Yang kedua, pemerintah selalu berperan aktif dalam menumpas separatisme yang terjadi di Indonesia, karena hal tersebut apabila dibiarkan akan bisa mengancam integrasi atau integritas negara. Bagaimana, sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Pertanyaan dari Dea Muti menutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Tetap sehat, tetap semangat, dan mudah-mudahan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.